Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, materi tentang organisasi pengelolaan keuangan negara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, Putri Mediana Sari, dan di sebelah kanan saya, Muhammad Farid Zaka, dan di sebelah kiri saya, Surya Ramadhani. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materinya tersebut. Pengertian organisasi pengelolaan keuangan. Organisasi pengelolaan keuangan negara ialah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan keuangan negara, pelaksanaan keuangan negara, pengawasan keuangan negara, dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berikut di bawah ini dasar-dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara ialah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ialah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ialah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ialah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat yang di tingkat pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang terdapat dalam organisasi pengelolaan keuangan negara. 1. Fungsi kewenangan Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga. 2. Pengelolaan aset negara. 3. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 4. Pengadaan. 5. Penggunaan. 6. Pemanfaatan. 7. Pengamanan dan pemeliharaan negara. 8. Penilaian. 9. Pemindahantanganan. 10. Penjualan. Yang 11. Tukar-menukar. 12. Hibah. 13. Penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah. 14 pemusnahan, 15 penghapusan, 16 penatausahaan, yang terakhir 17 pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 1. Fungsi kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga sebagai pengelola fiskal, sebagai bendahara umum negara atau BUN, sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, mengatur pengelolaan barang milik negara. 2. Pengelolaan aset negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 42. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Menteri Pemimpin lembaga adalah penggunaan barang bagi kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. 3. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan barang milik negara atau daerah disusun dengan memerhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga atau satuan kerja, pengangkat daerah, serta persediaan barang milik negara atau daerah yang ada. 4. Penggandaan. Barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 5. Penggunaan. Pengelolaan barang untuk barang milik negara, gubernur atau bupati atau wali kota, untuk barang milik daerah. 6. Pemanfaatan. Pengelolaan barang untuk barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Pengelolaan barang dengan persetujuan gubernur atau bupati atau wali kota untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang. Pengamanan dan pemeliharaan. 1. Pengamanan. Barang milik negara atau daerah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Kedua, pemeliharaan. Pengelolaan barang atau kekuasaan pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara atau daerah yang berada penguasaannya. Yang kedelapan, penilaian. Barang milik negara atau daerah yang dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintahan pusat atau daerah. Pemanfaatan atau pemindahantanganan kecuali dalam hak bentuk penilaian pemerintah atau penilaian publik yang ditetapkan oleh pengelolaan barang. 9.
9. Pemindah tanganan umum. Barang milik negara atau daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah negara atau daerah dapat dipindah tangankan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal pemerintahan pusat atau daerah. Persetujuan pemindah tanganan. Tanah atau bangunan yang bernilai lebih dari 100 miliar rupiah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemindah tanganan barang milik negara daerah untuk tanah atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 miliar rupiah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. 10. Penjualan. Barang milik negara atau daerah dilaksanakan dengan pertimbangan 1. Untuk optimalisasi barang milik negara atau daerah yang berlebihan atau tidak digunakan atau dimanfaatkan. 2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara atau daerah apabila dijual. 3. Sebagian pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah contoh dari bagan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden memegang kekuasaan terhadap keuangan negara, lalu mengesahkan dan menyerahkan kepada menteri dan menteri keuangan untuk disampaikan kepada gubernur atau wali kota atau bupati. Berikut penjelasan dari bagan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden selanjutnya. Pertama, A. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. B. Menteri atau pemimpin lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua, menyerahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ruang lingkup keuangan negara yang meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara atau daerah dan pengeluaran negara atau daerah. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang atau surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggara tugas pemerintah atau kepentingan umum. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Prinsip pengelolaan keuangan negara. 1. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa, keadilan, dan kepatutan. 2. APBN. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang. 3. Mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan alokasi dan distribusi dan stabilisasi. 4. Semua penerimaan yang menjadikan hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. 5. Surplus penerimaan negara, pengeluaran negara. Pelaksanaan keuangan negara. Keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengujian yang dilakukan oleh Legislative untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan apakah pada pihak yang mengajukan bagian atas beban anggaran belanja negara itu secara formal adalah sah. Untuk keperluan pengujian legislatif ini, maka kepada para pria penagih diminta untuk menunjukkan adanya bukti, sehingga target dapat dipertanggungjawabkan. Surat-surat bukti antara lain meliputi surat perintah kerja atau SPK, surat perjanjian atau kontrak, kwitansi, berita acara, penyelesaian. Kesimpulannya adalah definisi keuangan negara berdasarkan pasal 1 angka 1 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Undang-Undang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang baik. Pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti yang luas, yang dimaksud ialah keuangan yang berasal dari APBN atau APBD. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit, semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.